hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Shalom aleihim. Alaihim salam, ya. Apa kabar? Kalau dari senyumnya baik-baik saja, meskipun dalamnya remek ya. Tapi kita di mesbah, di Healing Worship C33 ini, Tuhan ngajarin kita untuk jujur ya. Jujur dalam segala hal. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Tadi Sister Esther sudah sampaikan ya, Tuhan tuh lebih kepingin menolong kita daripada kita minta tolong. Tetapi kembali ya, terbuka di hadapan Tuhan. Dan ini yang seringkali menjadi kendala. Bukan Tuhan tidak mau nolong, tapi kita ini seringkali jaim ya. Di sini tidak ada jaimnya. Katakan, di sini tidak ada jaim. Saya terbuka apa adanya. Karena saya adalah milik Kristus. Amin. Amin. Malam hari ini tanpa berpanjang-panjang, siapakah Yesus bagi saya? Seringkali buat kami pribadi ya, itu coba dibuka Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini kalau dibicarakan tentang kelak berarti kan belum ya. Ya kan? Dan pada saat Yesus menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Ini bicara nanti. Tetapi kabar baiknya, sudah sering disampaikan sama pastor ya, tidak ada seorang pun yang bisa membawa dirinya ke surga. Ada yang bisa punya tiket ke surga langsung direct? Ada? Kalau ada aku tak melok. Ada? Nggak ada ya. Jadi tidak seorang pun yang bisa membawa dirinya ke dalam kerajaan surga. Bagian kita adalah menghadirkan kerajaan surga. Itu tugas kita, bagian kita. Ya. Jadi siapa Kristus buat kita itu betul-betul menjadi sebuah pijakan. Yang pertama, apakah Dia itu jadi segala-galanya buat kita? Dia jadi detak jantung kita. Dia jadi sukacita kita. Segala ambisi, keinginan kita, itu semua tentang Dia. Bagaimana menyenangkan hatinya. Sekaligus Dia juga jadi damai sejahtera kita. Karena di dunia ini banyak damai sejahtera. Setiap kali kita bangun pagi, banyak ditawarkan damai sejahtera. Tidak percaya? Buka YouTube. Macam-macam penawarannya. Bahkan Dia menjadi alasan saya untuk saya hidup. Menjadi alasan kenapa saya berdiri di sini. Jangan lupa, bukan saya yang pilih Yesus, tetapi Yesus yang pilih saya. Kalau saya ngomong saya gini, berarti juga untuk saudara-saudara terkasih. Amin. Alasan setiap kali kita bangun pagi, harus mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Jadi bukan apa yang aku mau, bukan apa yang aku suka, bukan apa yang aku pilih, tapi betul-betul apa yang Dia mau. Dan ini juga penting ya. Serius untuk apa yang Dia mau untuk kita kerjakan. Jadi bukan sekedar ya sudahlah, daripada ndak ada pelayanan tak nang gereja tak kecil 3-3 lumayan ya toh, dapat roti ya toh. Ini sebuah kisah nyata gitu. Tapi di malam hari ini kita mau belajar sama-sama. Siapa sih Yesus itu buat kita? Apakah cuma sekedar
penolong? Apakah cuma sekedar diteriaki waktu kita butuh? Kayak ban serep ya. Diturunkan kalau cuma bannya bocor atau gembos. Kalau enggak turun ban serep itu. Malam hari ini ayo. Apakah dia jadi segala-galanya buat kita? Dan ini sekali lagi, ini juga bukan hal yang mudah. Kalau sampai Tuhan izinkan kita bisa punya tujuan bahwa dia menjadi segala-galanya atas diri saya, itu juga pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Karena dia yang memulainya di dalam kita, dia yang tetap mengerjakannya, dan dia yang menuntaskannya sampai kepada hari Tuhan. Dengan kata lain, bagian kita, sepakat ya, kita ini bejana tanah, lihat bentukan tangan yang kuat, lengan yang perkasa. Amin. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita ini bejana. Jadi suka-suka yang bikin kita. Tetapi kita sudah belajar di sini ya, dosa itu sebagai sebuah keberadaan. Oleh karena Adam pertama jatuh dalam dosa, semuanya keturunan kita jatuh dalam dosa. Itu yang di dalam loh ya. Kita belum bicara yang di kanan kiri. Di kanan kiriku ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, masalahnya kita tidak lihat Tuhan di kanan kiri. Banyak penawaran-penawaran. Banyak hal-hal yang bisa kita tukar. Kebenaran kita tukar dengan kebutuhan. Hal-hal yang membuat kita bisa salah pilih. Kalau Amsal itu ngomong gini ya. Dia berdiri di persimpangan-persimpangan jalan. Di tempat-tempat yang tinggi dia berdiri. Dan dia hendak menyatakan isi hatinya. Apa Amsal ngomong selanjutnya? Tetapi kamu tidak mau. Dengan kata lain, sejak Adam dan Hawa diciptakan, Adam dan Hawa sudah diberikan pilihan bebas untuk memilih. Pilih apa? Benar salah atau apa? Bukan benar salah. Hari ini kita terjebak dengan memilih benar salah. Sudah pasti kita tidak mungkin bilang kita yang salah. Pasti sana yang salah, kita yang benar. Ada amin, jangan ada amin ya. Jadi malam hari ini, biarlah kiranya pilihan bebas itu kita lakukan di dalam kesadaran kita. Siapa Yesus buat kita? Yang Tuhan tawarkan adalah bukan benar dan salah, tetapi berkat atau kutuk. Sejak semula itu sudah ditawarkan. Pilihlah berkat kalau begini. Tetapi kalau kutuk kalau begini. Dan itu kembali ke poin pertama. Apakah dia jadi segala-galanya buat kita? Saya baca ulang. Dialah hidup saya. Dialah detak jantung saya. Dialah sukacita saya. Dia juga menjadi ambisi. Setiap keinginan saya itu keinginan Yesus. Dia damai sejahtera saya. Tidak ada yang lain kecuali dia. Dia alasan mengapa saya hidup, mengapa saya duduk berdiri di sini, kenapa saya cerita itu dia. Dia juga yang menjadi alasan tadi pagi saya bangun, saya melek, saya harus ngapain. Dia. Dia ya juga yang menjadikan saya serius untuk melakukan apa yang dia mau untuk saya lakukan. Kita buka Mazmur 89:12. The heavens are yours, the earth are yours. Langit itu punyamu, bumi ini punyamu. The word and all. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, itu Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menegakkannya. Dengan tangan yang kuat, genggaman jari yang perkasa, kebenarannya ditinggikan. Dengan kata lain, semua keberadaan kita ini, semua tentang dia. Tidak ada yang kelewatan. Semua. Noleh, di sebelah kita ada siapa? Oh, ada suami kita. Berbahagialah. Itu juga punyanya Tuhan. Ada istri kita. Meskipun istri kita tidak seperti yang kita harapkan. Tetap bersukacitalah. Itu juga punyanya Tuhan. Oh, saya punya pekerjaan yang hebat. Itu juga punya Tuhan. Oh, pelayanan saya sampai ke ujung bumi. Oh, jangan lupa. Itu punya Tuhan. Tidak ada yang, karena apa? Pada akhirnya ya, pada saat kita dipanggil pulang, apa yang mau dibawa? Bisa bawa apa? Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku pulang. Tidak ada satupun yang kita bawa. Dengan kata lain, jadikan dia segala-galanya buat kita. Tidak ada yang lain. Karena apa? Dia bodi, bahkan anak kita yang kita sayang ya. Seringkali ya, rasa sayang kita itu mengalahkan rasa sayang Tuhan sama anak-anak kita. Percaya ya, anak itu titipan Tuhan ya. Sebaiknya kita
kita kembali kepada firman. Kalau engkau melayani aku, tetapi engkau mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, mengasihi anak-anakmu, mengasihi orang tuamu lebih daripada aku, maka kamu tidak layak melayani. Saya ngomong gini bukan berarti terus dikelemprak, no, bukan. Tapi ayo, di Voice of Life Ministry ini kita diajari bukan sekedar kita selamat, bukan sekedar kita ditolong, tetapi apa makna dari pertolongan tersebut? Apa makna dari kita dilepaskan, dibebaskan, itu apa? Nah, pada saat kita masuk, itulah paradigma Injil Kerajaan. Yang kedua, ini yang seringkali kita selalu sampaikannya, dia juga jadi penebus kita. Menebus dan membebaskan dari setiap area hidup kita. Keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Semua-muanya dia tebus. Tidak ada yang kelewatan. Ya memang kalau kita cuma memandang hore-hore saya sudah diselamatkan, kadang-kadang kita nggak bisa tahu loh. Yesus itu jadi siapa buat kita? Kayak tadi saya sampaikan di awal ya. Apakah Yesus cuma jadi sekedar penolong? Juru tolong bahasanya itu. Yang bisa diminta tolong sewaktu-waktu. Loh, jangan lupa loh, Tuhan tahu kebutuhan kita. Bapa kami dalam sorga, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Itu juga menjadi bagian dari permohonan kita. Tetapi yang kedua ini penebus dalam konteks yang lebih luas. Apa itu? 2 Samuel 22 ayat 2 dan 3. Ia berkata, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Jadi ibaratnya itu apa yang mau terjadi kita cuma lihat sama Yesus. Tetapi ini di dalam konteks yang kedua. Kenapa saya taruh kedua? Supaya kita nggak gagal paham. Kalau kita taruh di pertama, kita cuma jadikan dia butuh etok. Ini masuk ke konteks kedua. Dia jadi penebus saya. Dia lepaskan saya dari masa lalu saya. Dari hal-hal yang Tuhan tidak suka. Gunung batuku tempat aku berlindung. Kita seringkali pakai kekuatan kita sendiri untuk mencoba ngajari Tuhan. Tuhan sebaiknya begini Tuhan. Ini alternatif A, alternatif B, alternatif C. Malam hari ini kalau kita baca 2 Samuel 22, 23. Biar dia yang menjadi tempat pelindung kita. Tidak ada lain. Tapi saya ngomong sampai berbusa-busa. Kalau kita tidak ngalami, itu juga sama juga bohong. Itulah gunanya selalu kita hadirkan Yesus dalam setiap ibadah. Dalam setiap doa-doa permohonan kita. Loh Pak, apa ada doa tidak ada Yesusnya? Oh banyak. Di mesbah ini kita diajari ya. Bagaimana cuma Yesus yang bisa menyembuhkan, memulihkan, melepaskan. Tanduk keselamatan, kota benteng, tempat pelarian, juru selamat, engkau yang menyelamatkan aku. Ini semua cuma Yesus. Dengan kata lain, dia menjadi penebus saya itu ya, dia hadir secara utuh. Masalahnya, yang jadi problem adalah, kita akan merasa dia itu hadir utuh pada saat kita berada dalam lembah kekelaman. Berada di titik nol. Selama kita masih di zona nyaman, kita tidak akan merasa kok dia itu penebus kita. Oh, meskipun kenyataannya, oh ya dia sudah nebus, tetapi nebus dalam gambar besar, tetapi tidak secara pribadi. Pada saat dia betul-betul lepaskan kita, waktu kita terperangkap, waktu kita betul-betul tidak ada jalan keluar. Dengan kata lain, itu cuma keselamatan dalam konsep. Kita tidak merasakan sendiri. Tapi pada saat kita di titik nol, disitulah kita bisa kerasa, oh ada, Tuhan itu ada sembuhan. Dengan kata lain malam hari ini, kalau kita punya masalah, jangan dihindari. Masalah itu dihadapi dan bersama Yesus kita pasti menang. Pasti. Loh kok bisa pasti? Jaminannya kenapa? Karena Yesus pernah jadi manusia. Dia tahu rasanya teraniaya seperti apa. Dia tahu rasanya lapar itu seperti apa. Dia tahu rasanya haus itu seperti apa. Dia tahu rasanya dikhianati itu seperti apa. Dia tahu rasanya dikerjain awalnya sorak-sorak hosana bagi Raja Daud. Nggak ganti lama, salibkan dia. Nah, itulah manusia.
Seringkali kita nggak sadar ya, bahwa kita ini seperti walak-walik gitu loh. Gampang sekali. Lah, malam hari ini lewat semua pergumulan yang kita alami, saya percaya selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih hidup di muka bumi ini, nggak usah dicari, masalah itu pasti datang. Dengan kata lain, ayo izinkan kita tidak menghindari masalah, bukan terus kita ini nantang masalah, tetapi percayalah, tidak ada sesuatu boleh terjadi di luar kendali Tuhan. Bahkan sehelai rambut kita jatuh, Dia juga tahu. Kita ini berharga di mata Tuhan. Mungkin orang boleh bilang, oh kau ini siapa? Kamu itu loh apa? 12 tahun yang lalu, saya dikatakan, kamu itu miskin, kamu itu tidak punya apa-apa, kamu itu kere. Itu tidak mengubah identitas saya di hadapan Tuhan. Ada firman-Nya toh. Oleh karena dia yang miskin jadi kaya. Loh Pak, itulah firman, angan-angan loh. Nanti tak ceritanya di paling belakang, tak ceritanya. Tak ceritanya sekarang nggak asik nanti ya kan. Jadi ada di dalam pengajaran Voice of Life Ministry, kita diajari bersahabat dengan rasa sakit. Adalah baik buat orang itu untuk tertindas, supaya dia bisa merasakan kasih setia Tuhan. Kemalangan orang benar itu banyak, tak tambahin. Tetapi Tuhan meluputkannya. Dengan kata lain, yang konyol, ini masih poin kedua, yang konyol. Kemalangan-kemalangan itu adalah akibat, saya sudah sering ngomong juga, tindakan kita, perkataan kita, pemikiran kita sendiri. Itu loh kerennya Tuhan. Jadi dia tidak, kalau dibilang, wah aku dicobai hebat Pak, aku tertolak hebat Pak, keluargaku nolak aku, gereja nolak aku, pekerjaanku ngerjain saya, bahkan sekolah terakhir gak lulus. Itu manusia cemen. Itu gua dulu. Lu harus berani ngaku, saya dulu seperti itu. Seakan-akan orang yang paling menderita sak Surabaya. Jangan Jawa Timur, kebesaran Pak, sak Surabaya. Pastor Joshua jadi saksi, karena saya menangis. Tahu nangisnya saya di mana? Di rumput-rumput saya nangis sama Tuhan. Saya tidak pernah lupa itu. Bukan seperti Nebukadnezar loh ya, jadi lembu, bukan loh ya. Saya ingat betul, malam itu saya telepon Pastor Joshua, Pastor, seperti ini keadaannya. Tetapi dalam perjalanan, belakangan saya tahu semua itu Tuhan buat untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa saya ada di tempat ini? Tadi ya poin yang pertama, karena saya tahu cuma Dia satu-satunya buat saya. Tidak ada seseorang pun yang bisa bawa kita sampai sejauh Ebenezer, sampai sejauh ini. Itu cuma Tuhan yang bisa gandeng kita. Manusia, jangan marah ya, bisa sering mengecewakan. Malah kalau kita ngomong firman, terkutuklah yang mengandalkan manusia. Malam hari ini izinkan permasalahan itu menjadi sebuah pijakan. Setiap kali kita merasa, waduh kok gini ya, waduh kok gini ya. Ingat-ingat, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan itu bahasanya Bible apa? Pencobaan-pencobaan biasa. Jadi malam hari ini kita kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu punya 4 dimensi. Bukan hanya sebagai anak domba, anak manusia, tapi dimensi ketiga, dia juga singa dari Yehuda. Jangan lupa, singa itu enggak ada ya, singa arisannya enggak ada. Singa itu jalan sendiri. Dia kan raja rimba. Betul-betul dia itu singa. Dan kita ini ada benih singa itu di dalam kita. Dia taruh waktu dia ciptakan, jangan lupa ya, kita ini segambar serupa. Waktu dia ciptakan langit bumi, dia cuma ngomong, jadilah benda-benda penerang langit, jadilah petang, jadilah pagi, jadi. Berkeriapanlah ikan-ikan di laut, jadi. Air terpisah cakrawala ya, antara darat dan lautan, ngomong tok itu jadi. Tetapi waktu dia ciptakan manusia, dia turun tangan, dia bentuk. Tadi ya, tangan yang perkasa, lengan yang kuat itu tangan yang sama yang bawa Israel itu keluar.
tangan yang sama yang saat ini menggandeng saudara-saudara terkasih. Dia gandeng erat saudara-saudara. Jadi jangan dikeplek no ya. Jangan dikibat no ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam musim kehidupan kita yang buat dunia soro. Tidak ada. Tidak ada soro. Sama Tuhan tuh ketok ane soro. Nah, itu Tuhan ngajari kita iman ya. Waktu Tuhan menciptakan bumi ya, rohnya melayang-layang. Itu sebetulnya dia kasih gambaran bagaimana tentang iman. Jadi ini. Itu kan kita. Apa yang kita perkatakan ini jadi. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Ojo dari mulut yang sama meso-meso. Waktu ngata-ngatain orang. Dari mulut yang sama wala. Tidak cocok. Tidak selaras ya. Pastor selalu ngomong tidak align, tidak selaras. Jadi malam hari ini kalau kita menghadapi sebuah masalah, sebuah pencobaan, jadikan itu sebuah pijakan untuk kita mengerang seperti groaning of Israel. Israel itu mengerang, teriak kuat-kuat. Tapi Israel suruh ngenteni 430 tahun. Itu 7 generasi, tidak 6 generasi. Dan kabar baiknya, ini perjanjian baru. Yesus sudah hadir. Kalau dulu bahasanya itu cek mundur, ini Yesusnya sudah datang, dia bayar lunas semua. Dengan kata lain, kita yang segambar serupa ini pasti bisa jadi seperti Tuhan Yesus. Itu kerinduannya Tuhan ya. Back to original design. Bahkan ada tertulis, kita juga akan melakukan hal-hal bahkan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Tetapi sebaiknya kita tidak bermegah untuk itu semua. Karena Tuhan izinkan kita lakukan itu untuk sebuah purpose. Menggenapi sebuah tujuan Tuhan. Supaya orang-orang di sekitar kita tahu ada Yesus yang tinggal di dalam kita. Ada Yesus yang mau berbicara kepada kita. Bukan tentang kita. It's not about us. It's all about Jesus. Tidak ada lain. Jadi jangan menghindar. Setiap kali kita diizinkan menghadapi masa, eling-eling dulu, diingat-ingat dulu. Oh ini akibat saya dulu. Dulu wis dikandani. Jangan, oh aku cinta mati ya. Dengan kata lain, sudah diberi peringatan tapi maju terus pantang mundur. I love you full. Sehingga pada saat terjadi saya sadar, oh iya ya, Tuhan tuh keren ya. Yang dijadikan pijakan itu bukan dia. Dia tidak pernah mencobai kita. Kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Dan kalau itu dibuai itu akan jadi maut. Itulah kalau dibilang ya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan aku mau melanjutkan kasih setiaku. Efraim tidak bisa aku lupa sama engkau. Jadi kalau kita menghadapi masalah malam hari ini, Roh Kudus engkau berbicara. Itu karena kita sudah tidak melibatkan Tuhan di waktu itu. Dan malam ini bukan malam penghakimannya. Disitulah Tuhan mau menunjukkan kasih setia Tuhan. Jadikan dia segala-galanya buat kita. Bukan penebus cuma sekedar, oh kita sudah dibeli, harganya sudah dibayar lunas, sudah tetelestai, sudah selesai. Bukan sekedar itu. Saya tidak mengecilkan itu loh. Karena itu menjadi pintu masuk untuk perjalanan iman kita. Tetapi malam hari ini tidak berdiri di sana. Konsepnya waktu kita mengalami masalah. Apakah kita jadikan dia penolong penebus kita? Seperti tadi, 2 Samuel tadi. Apakah dia jadi gunung batu kita? Atau cari pengobatan alternatif? Atau cari orang pintar? Ayo, bapak-bapak, saudara, ibu-ibu terkasih, malam hari ini jadikan dia penebus, tapi bukan penebus dalam konsep yang dosa, tapi untuk dia bisa selesaikan semua masalah kita. Tidak ada ya, semua, bahkan waktu dia mati itu, dia turun ke dunia orang mati. Diambil kunci kerajaan maut itu. Sehingga ada tertulis, hai maut, di mana sengatmu? Semua sudah ditaklukkan dan diletakkan di bawah kaki. Izinkan itu menjadi dasar buat kita, karena kita diciptakan segambar serupa. Jangan lupa ya, waktu kita pulang nanti, kita dijemput sebagai mempelai Kristus. Jadi kita ini sedang diajari gimana macak sing ayu. Gimana kita bisa berdiri, berjalan di hadapan Raja. Duduk di hadapan Raja. Gak sekarepe diri. Tidak. Dan itu manusia, ini yang ngomongnya manusia ya. Kalau tidak mengalami masalah, sombongnya. Saya sombongnya setinggi langit.
Tak ceritani toh, enggak tahu kan? Ini sombong dulu. Saya selalu memandang orang dengan sebelah mata. Jadi waktu saya jatuh kapok kapan. Di mimbar ini saya juga berusaha belajar jujur. Saya sering ngomong toh, supaya doa saya besar kuasanya. Di mana itu Yakobus berapa? Apabila kita saling mengaku dosa, saling mendoakan, maka doa orang benar itu besar kuasanya. Saya tidak ada malu-malu. Masa lalu saya sangat jelek, tidak patut ditiru. Tetapi kalau tidak Yesus yang jadi penebus, waduh, tidak tahu gimana ceritanya, nyasarnya di mana. Bahkan ada yang sempat ngomong, mungkin 6:30 katanya gitu. Berakhir di RSJ. Ini saya ngomong apa adanya. Saya tidak membesar-besarkan. Kalau tidak Yesus yang bantu, tidak ada hari ini. Mungkin Ibu Rita lebih tahu detailnya. Karena beliau itu guru sekolah minggu saya. Selain itu juga, nah ini kerennya Yesus ya. Yesus jadi teladan buat hidup kita. Ini selalu saya sampaikan, kenapa? Supaya kita tahu ada patternnya, ada polanya, ada contohnya. Jadi Yesus sudah tidak cuma nyuruh harus begini, embuh laku nono dewe, tidak. Dan juga bukan hanya firman. Kalau firman toh huruf toh tidak ada Yesusnya, saya khawatir banyak orang murtad nanti. Karena seberapa kuat kita itu kalau tidak ada contohnya. Sudah terjadi ya. Kalau bisa kuat itu kadang-kadang itu ilusi, rasa tentrem yang palsu. Itu yang sedang kita rasakan sehari-hari. Ayo malam hari ini pandang salib Kristus. Dia jadi teladan buat kita. Ya, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu sakti enggak? Amat sangat sakti. Tetapi apa? Tidak dipertahankan kesaktiannya. Dia memilih mengosongkan. Roh Kudus engkau berbicara. Ayo belajar lewat hal-hal yang tidak bagus, yang notabene akibat kesalahan kita, kekeliruan kita mengambil sebuah tindakan di masa lalu, kesalahan ucapan kita sehingga orang jadi sakit hati, sehingga melakukan yang jahat buat kita. Jadikan itu sebuah proses kosong. Kosongkan diri kita. Izinkan Dia yang memenuhi kita. Karena lewat kepenuhannya kita bisa melalui semuanya. From glory to glory, from faith to faith, from light to light. Ada saat kita kosong. Ada contohnya loh. Loh itu kan Yesus Pak, saya kan manusia biasa. Nah itulah manusia. Oh no, ayah alasannya. Kalau sudah wayanya, oh gambar serupa. Temaya soro, oh dia kan Yesus Pak. Jangan lupa, Yesus waktu di dunia, dia mengosongkan dirinya. Dia Allah tapi dia mengosongkan dirinya. Contoh ya, waktu perkawinan di Kana, kehabisan anggur kan? Apa? Ibunya bilang apa? Kehabisan anggur. Tuhan bilang apa? Ibu, waktuku belum tiba. Tahu makna di balik itu? Kita belajar malam hari ini. Tuhan aja yang sakti bilang waktuku belum tiba loh, kok awak dhewe gerasa gerusu. Wah terjang, waduh, menerjang badai. Mari ngono gelundung, teriak-teriak Yesus. Loh sing kongkon nerjang siapa? Saya sering sampaikan, 6 hal yang Tuhan benci, 7 hal yang jadi kekejian. Mata yang sombong, hati yang merancang hal-hal yang jahat, lidah dusta, kaki yang bergegas lari menuju kejauhan, kudu melayu wae. Shema, tunggu Tuhan ngomong apa baru jalan. Roh Kudus, ajari kami Tuhan. Dengan cara yang sederhana, kami mau belajar mengosongkan diri. Supaya Yesus memenuhi kami. Ini pilihan kami. Yang ketiga, 1, 2 itu akan gagal kalau yang ketiga ini. Tadinya ini nomor 1. Tapi tak pikir-pikir, gak mungkin. Itu harus 2 dulu, baru ini yang terakhir. Karena ini menjadi kunci. Kok bisa gitu Pak? Kok jadi kunci? Dia menjadi Tuhan buat saya. Kalau dia jadi Tuhan berarti saya akan melakukan semua yang dia perintahkan kepada saya. Dasar firmannya apa? Wah, saya kalau mesti dasar firman. Tidak ada firmannya, dikira penafsiran pribadi nanti. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Lord, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara, maka kamu, poin A saja. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan,
Versinya Amplified ya, keren ya. Because if you acknowledge and confess with your mouth that Jesus is Lord. Kalau kamu mengenal dan mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengenal bagaimana dia berkuasanya dia, mengenal bagaimana otoritasnya dia, mengenal bagaimana kemegahannya dia, majesty. Recognize his power, kuasanya, otoritasnya, majestinya. Apakah kita ngakui dia jadi Tuhan? Ini sering harus disampaikan. Kalau buat saya ini sebuah kerinduan hati Tuhan untuk kita betul-betul bukan hanya disembah ya. Disembah sampai ngentekno tisu akeh ya toh. Sampai meler-meler ya toh. Tetapi keseharian wis karpe dhewe. Bablas angine. Ayo jadikan dia Tuhan. Message ya, dalam the message ya. Say the welcoming word to God. Jesus is my master. Apakah kita menjadikan dia Tuhan dalam hidup kita? Karena tadi ya, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengar hai Israel. Maukah kita mendengar malam hari ini? Itu juga sebuah pilihan. Seringkali bukan karena Tuhan tidak berbicara. Tuhan itu ya kan ngomongnya. Katakan kepada Firaun, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Dan dia mau tinggal di tengah-tengah bahkan bersama Israel. Lah kalau tinggal, saya sering ngomong, kalau tinggal tidak mungkin toh diem-dieman, lihat-lihatan terus nguyu-nguyu dewe kan tidak mungkin toh. Ya pasti berbicara. Tapi bagaimana kita berbicara kalau kita sibuk sendiri, cari alternatif. Wah, apa bahasanya ada lagunya kok. Ku tak akan menyerah. Nah, ini hati-hati. Oh, sepanjang saya masih bisa. Oh, tambah jelungup, tambah dalam, tambah dalam. Tak ceritani ya. Saya itu awal utang itu 80 juta, tapi jadi 3 miliar. Gara-gara ini, ku tak akan menyerah. Oh, tambah jeru, tambah jeru. Bukan deep down in my heart, I love you Jesus. Sekolah minggu kan? Bukan deep down in my heart, tambah jeru hutangnya. Jangan lupa ya, kita ini Tuhan ada tertuliskan, kita ini jadi suratan yang terbuka. Jadi bukan menyampaikan firman sebagai sebuah motivasi, apalagi menghakimi orang, tidak. Biarlah kiranya Tuhan, orang boleh melihat kita bahwa ada Yesus di dalam kita. Katakan amin. Lewat pencobaan-pencobaan yang biasa, tak garis bawah ya, pencobaan-pencobaan biasa, sehingga be strong in Jesus. Tetap kuat bersama Yesus. Akuin dia, bukan cuma disembah tok. Oh, hari Minggu keren pakai jas. Tetapi Tuhan lihat hati, Tuhan tidak lihat casing. Seringkali kalau di gereja kita cuma kelihatan casing, holy, oh kudusnya orang itu. Malam hari ini, ayo kosongkan diri kita, izinkan dia memenuhi kita. Lewat pencobaan-pencobaan biasa, kosongkan diri kita. Ada teladannya loh, Yesus loh teladannya. Lupa sekali lagi, dia kan Yesus, jangan lupa. Kita ini sama, segambar serupa. Tadi saya sudah sampaikan, waktu kita mati kita dijemput sebagai mempelainya. Nah kalau kita terus mendegradasi, oh Pak saya bukan mempelainya. Waduh, itu juga pilihan. Lupa gimana caranya kita tidak salah pilih. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kita berdoa, kan ada tertulis toh. Sebelum kita mengucapkan dia sudah tahu. Tapi terus jangan diem ya, ngomong sama dia, karena dia itu bukan patung, punya mulut nggak bisa ngomong, punya tangan nggak bisa terulur, punya mata tapi matanya nggak iso kedip karena patung. Tidak, dia itu Allah yang hidup. Yahweh, aku ada. Setiap kali kamu memanggil namaku, aku ada. Loh Pak, gimana caranya kok tahu kita ada? Ya, hari ini malam hari ini Roh Kudus kau berbicara. Tuhan kepingin nolong kita semua. Dia kepingin gandeng kita terus jalan sama dia. Itu janjinya loh. Waktu dia naik ke surga, dia bilang apa? Sebelum mati di Getsemani. Bapa, aku tidak minta engkau mengambil mereka dari dunia, tapi sertai mereka.
Aku di dalam kamu, engkau di dalam aku. Demikian pula mereka, supaya apa yang mereka minta di dalam nama Bapa diberikannya. Tetapi untuk sampai ke sana ada proses. Kita ngakuin dia Tuhan enggak? Kita jadikan dia segala-galanya enggak buat kita. Jadi segala-galanya tapi enggak diakui sebagai Tuhan. Ya sama juga bohong. Jadi saya sampaikan ya. Pada saat kita bangun pagi, yang kita lakukan itu benar-benar yang dia mau. Ambisi saya, kerinduan saya, keinginan saya itu tentang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau saya boleh kesaksian, saya sudah mati 12 tahun yang lalu. Tapi kalau saya tidak mati, tidak ada hari ini. Itulah mengambil bagian dalam kematian Kristus. Saya ngomong gini tidak bermegah. Ini semua pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita masing-masing. Izinkan dia bermanifestasi secara hebat. Karena itu kerinduan Tuhan buat di dalam kita ya. Apa kerinduan dia mau tinggal di dalam kita? Supaya dia bisa memanifestasikan dirinya. Siapa Yesus yang kita sembah? Siapa Yesus yang kita jadikan Tuhan itu seperti apa? Dia bisa meneduhkan angin ribut. Dia bisa membuat semalam-malaman tidak dapat ikan, jalannya penuh bahkan koyak. Apa yang dia tidak bisa bikin? Bahkan setan, jangan Tuhan, jangan Yesus. Setannya tahu. Itu yang tinggal di dalam kita, bertabernakel di dalam kita. Ini dia. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Ini salah satu bentuk manifestasi kita menjadikan dia Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. All of my heart. Tadi lagunya ya. I give you my heart. Berikan semua. Jangan setengah-setengah. Karena kan kita minta pertolongannya kan tuntas kan. Ya toh, minta tolongnya tuntas tapi sama dia setengah-setengah. Ya saya tidak bilang itu tidak boleh, enggak. Tapi kan akhirnya sia-sia. Karena umur ini tidak bisa balik. Hidup manusia ini seperti uap. Sebentar ada, sebentar tidak ada. Jangan sia-siakan. Ajari kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Jangan bersandar pada pengertianmu. Akui dia dalam segala lakumu. Apapun yang mau kita lakukan, bawa dia. Tanya sama dia. Lupa kok titik-titik tanya. Buktikan. Bahwa dia itu bisa jadi menjawab jauh lebih daripada yang kita minta dan doakan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar telinga, itu yang dia janjikan. Tetapi melewati sebuah proses. Itulah kerennya Yesus yang kita sembah. Dia bukan Allah yang instan. Bahkan dia memilih 30 tahun dulu sebelum dia memulai pelayanannya. Pelayanannya cuma 3,5 tahun. Tapi sebetulnya sudah dari awal dia sudah jadi teladan buat kita. Jadi kita ini menyembah Allah yang hadir. Allah yang bermanifestasi menjadi manusia. Terakhir, ini sebuah perenungan juga. Buat saya juga perenungannya. Apakah kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan? Dan pegang firman itu. Menjadikan firman itu, menjadikan Yesus firman yang jadi manusia itu segala-galanya buat kita enggak? Sertalah ini yang berita ini yang hilang. Berpegang pada perjanjianmu. Dia itu Allah perjanjian. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, karena janjinya Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh keturunanmu, maka semua bangsa diberkati. Malam hari ini, izinkan. Kalau keselamatan itu cuma sering diomong ya sama Pastor Joshua, cuma satu pihak. Waktu di Voice of Life Group itu, waktu pasca itu ada, saya tidak komentar ya. Kalau namanya perjanjian itu dua belah pihak. Kalau keselamatan tidak perlu bikin janji sudah tidak ngelakukan apa-apa pasti selamat. Istilahnya masuk dalam karya keselamatan, tetapi masuk surga itu cerita yang berbeda ya. Kita seringkali dapat ilusi, pasti tidak apa-apa. Bikin jahat, dia maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Itu juga buat saya. Karena firman itu pedang bermata dua. Saya bisa cerita yang bagus-bagus di atas mimbar. Tetapi bagaimana keseharian saya? Seperti McDonald ya. 124, 7 apa? 17 ya. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Seberapa kita jadikan dia sebagai apa dalam hidup kita? Apakah dia jadi segala-galanya? Apakah dia jadi penebus buat kita? Apakah dia juga jadi teladan buat kita? Yang terakhir, apakah dia jadi Tuhan di dalam hidup kita?
Malam hari ini sebuah pilihan yang sampai dia datang, tangannya tidak pernah tertutup. Tidak pernah sendakep ya, tangannya terbuka. Untuk kita memilih. Kalau yang lalu-lalu kita gagal, tidak apa-apa. Aku ya bolak-balik gagal. Sangat rentan. Bisa berdoa gini, berjam-jam. Mari ngono ceblok gara-gara drama Korea. Akhirnya apa? Saat teduhnya bolong. Nah, itulah. Orang kan nggak tahu kalau saya cerita aja apa adanya. Itulah manusia rentan. Berarti kan dia butuh penebus yang kuat. Dia butuh Tuhan. Siapa yang jadi Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita setia, dia jauh lebih setia daripada kita. Bayangin ya, saya akhiri ya. Pada saat saya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan 12 tahun yang lalu, dia sungguh-sungguh loh sama saya. Buktinya apa? Loh, saya diizinkan di sini. Bayangkan ya, kalau saya anggaplah jangan jadi 100%, jadi 50% lah saya belajar sungguh-sungguh. Kira-kira apa doa kita yang nggak dijawab? Saya tutup terakhir gambar, tak kasih gambar. Nah, apa itu? Nah, apa itu? Apakah itu? Sudah 12 tahun. Setiap kali kami lapar, dia kirim makanan. Sampai terakhir saya ngetes ini jahat. Ngetes, Tuhan, kok masih sayang sama aku? Itu yang terakhir tuh. Dapat iga panggang babi. Setiap kali makanan kami habis, kue kami habis, saya ngomong sama Tuhan. Dan itu datang. Ini masih terlalu banyak 12 tahun tidak saat ini. Banyak. Habis datang. Ini bukan tentang saya. Ini bagian kita semua. Karena waktu perjanjian baru semua orang diundang masuk. Menghampiri tahta kasih karunia. Untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dan jangan lupa. Pada saat dia tolong kita. Kita diberikan kekuatan. Kita juga harus nolong sesama kita. Siapa yang harus ditolong? Yerusalem. Siapa? Sebelahmu siapa? Saudara-saudaramu siapa? Maukah kita menjadi anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan itu? Itu kan bekal dari mamanya toh. Ya toh yang masak no bekal mamanya sih. Diserahkan sama Tuhan. Jadi perjalanan iman kita tuh tidak akan sia-sia. Semua ini baru cerita soal makanan. Saya tidak usah cerita yang lain-lain. Nanti tidak bisa tidur kita malah. Ya, malam hari ini menjadi sebuah gambaran bahwa dia sanggup menjawab lebih daripada yang kita doakan. Dia setia. Di saat kita tidak setia, dia tetap setia. Di saat kita bangkel, dia tetap setia. Dia tidak jemu-jemu terus grab kita, berusaha merangkul, memeluk kita. Pertanyaannya, itu pilihan bebas masih terjadi sampai nanti dia datang. Maukah kita menjadikan dia segala-galanya buat kita? Dan kalau kita bisa, jangan pernah sombong. Karena Tuhan tidak suka sama orang sombong. Tuhan paling anti sama orang sombong. Ini cuma bejana tanah liat. Katakan, saya bejana tanah liat. Jangan sampai saya jahat di tangan sang penjunan agung. Ingat-ingat ya. Karena manusia ini gampang merucut. Tadi pastor sering ngomongan ya. Mau mengasihi Tuhan seperti apa? Oh gampang. Doa sampai jam-jaman nangis. Mari ngono. Gara-gara drama Korea tadi saya sudah ceritakan ya. Jadi gampang sekali kita jatuh. Ayo sama-sama kita jadikan dia segala-galanya buat hidup kita. Kita jadikan dia penebus yang menebus di setiap area kehidupan kita. Tidak ada yang kelewatan. Yang terakhir kuncinya jadikan dia Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan ya. Penyertaan Tuhan itu kekal. Kekal itu tidak ada endingnya. Sampai kapan? Saya sampai bayangkan 12 tahun Tuhan dipelihara. Kalau enggak Tuhan enggak mungkin. Yang ngasih sampai bingung. Kok bisa ya? Kamu enggak kenal loh sama orang itu. Enggak tahu ya, tanya sama Tuhan. Ya. Silakan bangkit berdiri.